Halo semuanya, aku Fauzi di sini. Selamat datang. Headline utama Eropa semakin menunjukkan solidaritasnya terhadap Ukraina dengan fokus perhatian kini beralih ke pertemuan penting antara Amerika Serikat dan Ukraina di hari ini. Dan pertemuan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun koalisi global dan memperkuat arah kebijakan geopolitik kawasan. Setelah membaca, menimbang, dan menganalisa dari aku, berita pertama yang terkorelasi dengan pasar hari ini adalah berita dari Jepang, di mana Jepang diperkirakan akan menyetujui stablecoin JPYC yang pertama kali akan didenominasikan ke dalam mata uang yen. Keputusan ini diyakini dapat menjadi katalis positif bagi perkembangan stablecoin, sekaligus memperkuat posisi Jepang sebagai pelopor dalam regulasi aset digital. Beralih ke topik kedua, Donald Trump dan kebijakan tarifnya menyatakan bahwa tarif impor untuk baja dan chip akan ditentukan dalam 2 minggu ke depan. Sektor semikonduktor ini diprediksi menjadi salah satu yang paling terdampak dengan potensi tarif mencapai 300%. Pernyataan ini memunculkan kekhawatiran serius di pasar karena dapat memperdalam tekanan pada industri teknologi global. Tak kalah menarik berita dari Artificial Intelligence, OpenAI, dan pendanaan besar. OpenAI berhasil mengamankan pendanaan baru senilai 8,3 miliar dolar Amerika Serikat. Lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, dan pendiri OpenAI, Sam Altman, bahkan menargetkan penggalangan modal hingga triliunan dolar untuk pembangunan pusat data. Ia juga mengkonfirmasi karena rencana investasi ke depan untuk startup yang fokus pada antarmuka otak komputer. Kabar ini dipandang sebagai bullish bagi sektor teknologi frontier dan kesehatan digital. Di pasar valuta asing, indeks dolar Amerika Serikat di perdagangan hari Jumat lalu terus bergerak menurun perlahan, sempat jatuh di level psikologis 98 angka indeks dan ditutup melemah 0,36% di 97,82. Untuk dolar yen, hati-hati mendekati pola rebound, namun masih ada tekanan potensi ke bawah dengan posisi target di bawah 146.00. Emas dan perak, harga emas sempat menguat hingga mendekati level 3.350 dolar per ons, namun tekanan jual di sesi akhir membuat sebagian besar kenaikan tersebut tergerus. Pagi hari ini spot emas sempat menyentuh angka 3.320-an, namun rebound ditutup nyaris stagnan dengan kenaikan tipis di 3.335,73 dolar per ons. Sementara perak spot ditutup melemah tipis ke 37,97 dolar per ons. Kita akan masih mempertahankan posisi short di bawah 3344 dengan target 3325 dan ekstensi di 3315. Minyak mentah dunia mencatat penurunan signifikan. Minyak WTI sempat tertekan hingga menyentuh titik terendah dalam pergerakan harian di 61,84 dolar dan akhirnya ditutup melemah 1,22% di level 62,26 dolar. Sementara minyak Brent ditutup turun 1,04% pada 65,60 dolar per barrel. Posisi short akan masih dipertahankan dengan target di 61,30 dan 60,80. Indeks saham Amerika Serikat di Wall Street bergerak variasi. Dow Jones menguat tipis 0,08%, sedangkan S&P 500 terkoreksi 0,29% dan Nasdaq melemah 0,4%. Di sisi emiten, Intel mencatat kenaikan 2,9%, di mana United Health melonjak hingga 12%. Pergerakan pasar saham Amerika Serikat masih akan menanti pertemuan Amerika Serikat dengan Ukraina. Demikian update pasar dari aku pagi hari ini. Terima kasih.